Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat nggak? Semangat. Udah sarapan? Belum. Puasa. Berarti semua puasa ya hari ini ya. Nah, pada sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu pimpin doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Nah, sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua. Oke, langsung. Nggak ada yang sakit berarti ya? Oke. Nah, pada pertemuan terakhir sosiologi kemarin, ada yang masih ingat nggak materi yang Ibu ajarkan? Terkait apa? Tentang konflik. Oh iya, konflik yang gimana, Maria? Konflik merupakan interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan hingga menghancurkan. Benar sekali. Itu sebagai definisi dari konflik ya. Ada sikap saling mengancam, menghancurkan. Terus selain konflik, ada yang masih ingat lagi nggak materi yang Ibu sampaikan di pertemuan kemarin? Kekerasan. Ya, gimana kekerasan yang Kekerasan adalah aksi atau tindakan yang bertujuan merusak, mencederai, melukai, atau memusnahkan suatu properti bahkan manusia. Benar sekali. Kekerasan itu perilaku yang destruktif atau perilaku yang merusak baik benda bahkan sampai ke manusia. Nah, selain konflik, kekerasan, terus ada satu lagi apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Perdamaian. Ya, perdamaian. Gimana? Perdamaian adalah suatu kondisi adanya harmoni, keamanan, kondisi yang tenang, tidak ada kekerasan. Benar sekali, di mana suatu masyarakat sosial itu harmoni, tenang, tidak ada konflik, tidak ada kekerasan, itu disebut sebagai perdamaian. Nah, pada pertemuan kali ini Bu akan melanjutkan materi terkait faktor dari adanya konflik sosial. Nah, faktor dari konflik sosial yang pertama itu ada perbedaan individu. Di mana dalam perbedaan individu ini pasti kan setiap orang itu memiliki karakteristik atau keunikan masing-masing. Nah, antar individu ketika melakukan interaksi sosial pasti dapat menimbulkan adanya suatu perbedaan. Dari perbedaan itu dapat memicu adanya suatu konflik. Sampai sini perbedaan individu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Faktor yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Nah, di perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi tingkah laku individu, di mana setiap orang, setiap budaya itu memiliki latar belakang
background masing-masing. Misalkan kalau dari orang kota itu sifatnya individualis, kalau orang dari desa itu lebih ke guyup apa memakai sistem gotong royong dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada perbedaan kebudayaan ini ada yang namanya sifat etnosentrisme, di mana setiap orang, ya individu maupun kelompok itu memiliki meyakini bahwa kelompoknya atau dirinya itu yang paling benar sendiri, yang dan sampai merendahkan ke kelompok-kelompok yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada perbedaan kepentingan. Nah, kepentingan sendiri itu berbagai macam ragamnya. Ada kepentingan baik dari ekonomi, dari segi politik, kepentingan budaya. Setiap individu itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, dari situ jika dibenturkan itu akan menimbulkan yang namanya konflik sosial. Terus yang terakhir ada perubahan sosial yang cepat, atau biasa kita sebut dengan revolusi. Nah, dari adanya revolusi ini ada kelompok di mana mereka justru untung karena adanya perubahan, misal adanya pembangunan tol. Nah, itu bisa diuntungkan. Nah, tapi di satu sisi, di sisi lainnya itu ada kelompok juga yang dirugikan karena adanya perubahan sosial yang cepat ini. Nah, dari itu dapat menimbulkan yang namanya konflik sosial. Nah, supaya pembelajaran kali ini interaktif dan semua dapat menganalisis mengenai faktor konflik sosial, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya untuk kelas ini. Yang pertama itu ada kelompok genap, yang kedua itu ada kelompok ganjil. Yang kelompok ganjil terlebih dahulu Ibu bacakan. Ini berdasarkan urut absen ya, jadi absen yang ganjil nanti berkelompok dengan absen yang ganjil, absen yang genap berkelompok dengan absen yang genap. Absen ganjil itu yang pertama ada Mas Abdul, yang kedua ada Firzan, yang ketiga ada Desta, yang keempat ada Faizah, yang kelima ada Zaba. Nah, untuk kelompok genap itu yang pertama ada Mbak Mariam, yang kedua ada Dias, yang ketiga ada Faza, yang keempat ada Hanif, yang kelima ada Sakwa. Nah, masing-masing kelompok nanti berdiskusi mengenai kalau kelompok ganjil itu berdiskusi mengenai faktor konflik sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat. Untuk kelompok genap, Mbak Mariam itu mengenai faktor konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan kebudayaan. Nah, monggo sekarang Ibu beri waktu berdiskusi selama 10 menit ya. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, diskusi kelompok dulu ya selama 10 menit. Oke, berhubung waktu diskusi 10 menit sudah habis, sekarang perwakilan dari kelompok ganjil terlebih dahulu. Saya hasil diskusinya. Perwakilan dari kelompok ganjil. Oke, mantap, silakan. Mengenai konflik, presentasenya konflik yang disebabkan oleh
perubahan sosial yang terlalu cepat, pembangunan jalan tol, contohnya jalan tol yang dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan ekonomi dan transportasi. Hal ini membuat rumah makan di Pantura sepi, Bu. Oleh karena itu muncul konflik antara pemilik rumah makan dengan pemerintah. Benar sekali apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok ganjil. Itu merupakan salah satu contoh dari adanya konflik sosial dari perubahan sosial yang cepat. Oke, silakan untuk kelompok genap. Kelompok genap. Contohnya seorang anak dari suku tertentu yang merasa superior atau lebih baik merendahkan kebudayaan orang lain dari suku yang berbeda, seperti misalnya anak keturunan Jawa yang membuli anak dari Papua karena pakaian kotekannya. Sikap ini menunjukkan etnosentrisme dari anak Jawa yang merasa budayanya paling baik. Ya, benar sekali. Sikap seperti itu masih sering kita temui. Misalkan memandang bahwa kulit putih itu lebih baik daripada kulit hitam, kulit rambut itu lebih baik dari rambut keriting dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita hindari supaya masih untuk menjaga kerukunan di Indonesia, seperti itu ya. Oke, mantap sekali pemaparan dari kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, untuk pembelajaran kali ini berarti mengenai faktor konflik sosial, yaitu ada 4, apa aja? Perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan Kepentingan, ya, perbedaan kepentingan sosial yang cepat dan revolusi. yang cepat atau revolusi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk PR-nya nanti Ibu kirimkan melalui ketua kelas, nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran pada kali ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau udah cukup? Cukup, Bu. Oke. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan semua bisa semangat terus untuk belajar. Ibu pimpin untuk doa ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa dicukupkan. Terima kasih untuk anak-anak. Semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.